dapatkan lewat link topografi. Kemudian DWF markup ya, untuk baik kita lanjut untuk kesempatan yang kali ini kita akan membahas terkait project setup, di mana untuk project setup ini ketika misalkan kita tetap menggunakan project template, construction template ya. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian untuk di project template sendiri, yang pertama kita harus atur itu nanti di plan ya, kita tempatkan di plan. Kemudian nanti di sini ada yang namanya datum untuk image ya. Pertama kali kita set ada point cloud. Nah, teman-teman pun grid pada saat di mana grid ini sebagai kolaborasi bisa menggunakan point garis acuan ya. Salah satu penerapannya atau misalkan menggunakan struktural gitu ya. Teknologi nanti untuk grid ini pun sebagai acuan yang nantinya digunakan untuk modeler-modeler lain dalam men-setup project pada awal kali teman-teman melakukan project. Oke, kita demokan bagaimana pembuatannya. Oke, tinggal diklik aja, kemudian kita tempatkan di sini, kemudian tarik ke sini. Kita lakukan terlebih dahulu pembuatan untuk grid vertikal ya. Di sini otomatis ada nomor 1 ya. Kemudian pada saat kita melakukan pembuatan grid baru, diklik kembali, kemudian arahkan ke sini nih, ada garis borderline-nya. Nanti untuk angka-angka jaraknya pun ini sudah disesuaikan nanti per 100 ya. Oke, misalkan saya di sini mau 6 nih. 6 meter, kemudian arahkan ke sini. Oke, selanjutnya grid yang ketiga sama, misalkan saya mau sembarang dulu, gak apa-apa. Oke. Nah, sifat dari penomoran dari grid sendiri nanti continuous sifatnya ya, berkesinambungan atau menerus, di mana pada saat kita grid ini nomor 1 akan dilanjut nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kemudian kita akan buat grid yang horizontal. Nah, di sini karena sudah ada numbering ya, grid numbering di sini saya buat tipe yang alfabet. Kita klik aja A, kemudian kita copy. Nah, di sini pun teman-teman selain bisa membuat grid dengan cara mengklik toolbarnya, teman-teman pun bisa melakukan pengkopian, di mana pada saat elemen ini diklik nanti akan langsung ke mode menu modify ya. Kemudian di sini kita bisa melakukan pengkopian. Nah, klik aja copy, kemudian arahkan ke atas dan insertkan ukurannya berapa. Begitupun selanjutnya 450 misalkan. Oke. Dan di situ pun sama ya seperti tadi numbering, ketika di sini kita rubah menjadi alfabet, akan menerus A, B, C, D. Oke. Oke. Jangan lupa project filenya kita save ya. Oke, kita save. Misalkan di sini training. Oke. Ini untuk pembuatan datum dengan grid. Nah, nanti teman-teman pun untuk grid ini bisa melakukan grid yang lain. Misalkan di sini ada yang berbentuk radius ya. Nah, nanti seperti ini. Kita keluarkan dulu intinya biar ada itu crop view-nya ya. Nonaktifkan. Nah, misalkan di sini ada grid yang start and radius. Oke. Misalkan seperti ini. Kita pun bisa melakukan grid dengan jarak tertentu menggunakan peak plane. Kemudian kita menggunakan offset ya, offset misalkan per 4 meter. Nah, ini atau kita rubah dulu supaya
enak dibaca ya. Misalkan di sini ada A1. A1 kita offset atau kita create gridnya kembali, kemudian kita pick lane. Oke, pick lane kita kasih offset di sini 4 meter misalkan. Oke, 4 meter atau maaf. Oke. Seperti itu. Kita move. Oke. Kemudian kita pun bisa memberikan grid yang radial ya. Misalkan di sini, dan kita pengen cari di mana sih titik senternya. Tinggal itu aja nanti. Biasanya sih kalau saya sendiri pakai SC ya. SC, so, klik, langsung kita arahkan ke sini. Kemudian kita misalkan di sini rubah jadi B1. Kemudian kita melakukan array ya, array yang radial. Oke. Radial, jangan lupa center of rotation-nya kita rubah di sini. Nah, kita putar. Misalkan berapa derajat nih? 30 derajat. Nah, berapa jumlahnya? Misalkan jumlahnya ada 5. Nah, seperti ini. Oke, kita tarik yang ini ya supaya rapi. Oke, satu-satu ya kalau bentukan radial ya. Oke. Nah, seperti ini untuk tipe-tipe pembuatan datum grid ya. Kemudian masih di project setup, kita akan mengatur datum level. Di mana sih kita membuatnya? Kita buat di level di sini nih. Misalkan di shot. Oke, shot. Nah, di sini untuk levelnya sendiri yang disediakan baru level 0 dan level 1 ya. Kita rapikan terlebih dahulu, misalkan ke arah sini, dan ini tarik ke atas ke sebelah sini. Kemudian kita bisa melakukan pembuatan level. Nah, pada saat ini di elevation, nanti akan aktif ya untuk levelnya. Kita create nih di sini atau LL. Nah, sama seperti pembuatan di grid, sama nih. Kita arahkan, atau misalkan kalau lebih mudahnya mau di arah sini gak apa-apa supaya sesuai. Oke, level 2 nih, sembarang aja gak apa-apa. 3, 4, ataupun misalkan teman-teman di sini mau melakukan secara pengkopian manual, bisa melakukan copy seperti tadi, misalkan 4 meter atau 3 meter 80. Kemudian di sini dari level 5 akan membuat suatu level yang tipikal. Nanti teman-teman pun bisa melakukan pengkopian tipikal menggunakan array ya. Di sini ada array. Kemudian jangan lupa di sini kita set untuk array tipe array-nya ya. Nah, array-nya misalkan ketinggian 320 untuk apartemen misalkan ya. Dengan jumlah level floor to floor-nya mungkin floor tadi 320, jumlahnya 10. Nah, oke. Seperti layaknya di grid, ini pun untuk level nanti sifat penamaannya continuous. Kalau di sini level 2, level 3, level 4, nanti penamaannya continuous sampai level-level selanjutnya. Gitu. Yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan melakukan proses pengkopian dengan menggunakan array, nanti ininya otomatis menjadi grup sistem ya, sistem array. Nah, misalkan mau tambah lagi nih 15. Nambah lagi nih 15.
Oke, seperti itu untuk pengopian array. Kemudian kita lakukan ini ke atas ya, bisa ke atasin. Karena pada saat kita melakukan pengkopian penglihatan di level-levelnya, misalkan level 1 tuh, level 2, level 3. Nah, level 2 kok kosong, level 3 kok kosong, level 4 kok kosong. Kenapa? Karena di slot ini belum sampai ke atas. Misalkan di sini nih tadi di level 2 gak ada ya. Sekarang pada saat di slot ini ditarik ke atas di level 2, kita cek level 2 tuh. Grid yang numbering aja yang muncul. Ya, level 2 tuh. Ya. Kemudian level 3 sampai level gridnya sampai level 3 sama di sini juga tuh, kedua ketiga ini baru muncul, namun di level 4 belum muncul. Untuk memunculkan sama seperti tadi ya, kita harus melakukan klik kanan, di select dulu, di klik kanan, kemudian di sini ada maximum 3D extend. Oke, untuk selanjutnya kita ke arah lain. Ini sama ya, untuk setiap gridnya kita klik kanan maksimum dan extend supaya kelihatan setiap gridnya di setiap level. Oke, yang ini pun sama ya. Oke, kita atur. Oke, yang di sini jangan lupa ya, karena tadi masih menggunakan sistem array, harus kalau diusahakan ini sih harus di itu aja, di ungroup aja. Kadang-kadang pada saat kita pemodelan di setiap yang grouping tersebut akan memberikan notifikasi gitu di saat pemodelannya, nanti akan memberikan ketidaknyamanan. Oke, ini juga kita sesuaikan, rapikan seperti level yang di bawahnya ya. Oke, seperti itu. Oke, tuh sekarang sudah ada, udah muncul di setiap levelnya ya. Kemudian di sini di project floor plan, kok nggak ada ini untuk 0, level 1, level 2, level 3. Cara menyajikannya seperti apa sih? Caranya untuk menyajikan setiap level yang sudah kita buat. Di sini ada views, structural plan. Kemudian di sini di select level yang akan kita munculkan, atau kalau misalkan keseluruhan kita tekan aja shift dari awal sampai ke akhir. Oke. Dari floor plan-nya akan muncul. Kemudian yang belum muncul di structural plan nih, sama seperti yang tadi ya, di view, di plan views-nya, di structural plan kita select dari 0 sampai 19. Oke. Akan muncul di sini. Oke, untuk project setup mungkin datum level dan datum grid ya yang sudah saya sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan mengenai project setup ini, baik datum maupun level, silahkan. Oke.